بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الاخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. اللهم يسر لنا امورنا. اللهم يسر لنا امورنا. اللهم يسر لنا امورنا. امين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Dan kita masih membahas juz yang ke-24, yaitu pada surah Ghafir halaman 472, surah Ghafir atau Al-Mu'min ayat 41 sampai 49 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 41 mali boleh dibaca fathah pada ya mali ya. Kemudian 42 wa ana ini boleh panjang wa ana. Kemudian ayat yang ke-44 amri boleh di fathah ya-nya amri. Kemudian ayat 46 adkhilu boleh dibaca udkhulu. Jadi ininya di dhamma, kemudian fa-nya juga di dhamma. Udkhulu. Kalau sambung as-sa'atu udkhulu. Kemudian pada ayat yang ke-49 ra ketemu lam, ini boleh idgham. Finnal li khazan. Kemudian ta ketemu jim boleh idgham li khazanat jahannam.
Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang seorang laki-laki muslim dari keluarga Fir'aun. Rata-rata keluarga Fir'aun adalah orang-orang kafir. Tapi ini ada satu keluarga Fir'aun yang dia mengikuti Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Namanya tidak disebutkan oleh Allah, sehingga tidak begitu penting bagi kita mencari tahu siapa namanya. Hanya saja yang paling penting adalah kita mengambil pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah yang kita baca ini. Nah, ayat 41 ini masih melanjutkan perkataan si muslim tadi. Dia mengatakan, wa ya qaumi, wahai qaumku. Kaum dia yaitu orang-orang Qibti, orang-orang Mesir. Malia, kenapakah saya ad'ukum, aku mengajak kalian ilan najati, kepada keselamatan, yaitu mengesahkan Allah. Wa tad'unani, sementara kalian itu mengajak saya ilan nari, menuju kepada neraka, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menyebut mentauhidkan Allah, menyembah Allah dengan istilah an-najat, keselamatan. Kenapa? Karena mentauhidkan Allah adalah sebab mendapatkan keselamatan. Kalau kita mentauhidkan Allah, akan diselamatkan dari api neraka. Syirik dia sebut sebagai neraka. Kenapa? Karena syirik menghantarkan kepada neraka. Jadi menyebut sesuatu dengan akibat akhirnya. Tauhid disebut selamat. Kenapa? Akibatnya tauhid selamat. Syirik disebut neraka. Kenapa? Akibatnya syirik adalah masuk neraka. Dan seperti ini kita temukan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ma an-najat?" Apa itu keselamatan? Maksudnya apa sebab-sebab keselamatan? Beliau mengatakan, pertama, amling alaika lisanaka, lidahmu dikuasai. Jangan asal ngomong. Karena orang asal ngomong bisa terjadi perpecahan antar umat Islam. Gara-gara marah-marah akhirnya pecah antar umat Islam, perang sesama muslim. Maka dikuasai mulutnya, ditahan, jangan sampai ngomong tanpa terkendali. Wal yas'aka baituka, dan hendaklah kamu berada di rumah, melazimi rumah, ibadah di rumah. Tapi kalau salat jamaah tetap ke masjid, pengajian tetap ke masjid. Wabki ala khati'atik, dan tangisilah kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kamu. Nah, ini semuanya disebutkan oleh Nabi sebagai keselamatan. Kenapa? Karena tiga ini adalah sebab-sebab keselamatan. Sama juga dengan tadi, an-najat maksudnya adalah tauhid, karena tauhid adalah sebab keselamatan. Adapun neraka itu sebabnya adalah syirik. Makanya Allah menjelaskan pada ayat 22, tad'unani, yaitu kalian mengajak saya liakfura, untuk kufur billah, kepada Allah, wa usyrika bihi, dan saya mensekutukan Allah, ma laysa li bihi ilmun, sesuatu yang tidak ada bagi saya ilmu. Artinya syirik tanpa dalil. Dan memang syirik itu nggak ada dalilnya. Kapan Allah memerintahkan syirik? Tidak pernah. Bahkan sebaliknya Allah melarang syirik. Wa ana, sementara saya ada hukum mengajak kalian ilal aziz, kepada zat yang maha gagah, al-ghafar, zat yang maha pengampun, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha gagah tapi maha pengampun. Artinya kegagahannya tidak menghalangi untuk memberikan ampunan kepada orang-orang yang tobat. Kalau manusia kadang-kadang karena saking gagahnya, maka dia diktator, tidak mau memberikan maaf kepada orang lain. Ada orang sudah terbiasa duitnya banyak, kaya. Nah, maka orang seperti itu kalau tidak punya agama, bisa-bisa mencaplok harta orang lain tanpa peduli. Kenapa? Udah terbiasa membawa harta yang banyak atau mencaplok harta yang banyak. Tapi kalau Allah tidak seperti itu. Allah maha gagah, kekuasaannya penuh, tetapi bersamaan itu Allah maha pengampun. Allah mengampuni siapapun yang tobat kepadanya.
Maka ayat seperti ini mirip dengan ayat yang lain, yaitu pada surah An-Nisa ayat 149 Allah mengatakan fa innallaha kana afuwan qadira. Allah itu maha pemaaf padahal maha kuasa. Kalau manusia biasanya kalau maha kuasa, kekuasaannya besar, dia tidak mau memaafkan. Nah, Allah sebaliknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ayat 43. Dia mengatakan la jarama, pasti. Jadi ini satu kata ya. La jarama ini dianggap satu kata. La jarama, pasti. Annama, bahwasanya apa yang tad'unani ilaih, kalian mengajak saya kepadanya, laisa lahu da'watun, tidak ada bagi dia seruan atau doa fid dunya, di dunia, wala fil akhirah, dan tidak pula di akhirat. Maksudnya dia meyakinkan kepada kaumnya bahwasanya apa yang mereka sembah itu tidak punya doa di dunia dan akhirat. Maksudnya dia tidak bisa mengabulkan doa. Dia tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Karena yang disembah adalah arca-arca saja. Jadi di masa Fir'aun yang disembah adalah arca-arca. Mereka juga menyembah Fir'aun, tapi arca-arca juga mereka sembah. Nah, apa yang mereka sembah itu, kata orang muslim ini, laisa lahu da'wah. Dia tidak punya doa, maksudnya tidak bisa mengabulkan doa. Maka ayat ini seperti dalam ayat yang lain, yaitu pada surah Fatir ayat 14. Allah mengatakan, in tad'uhum, kalau kalian doa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, tidak bakal mereka mendengar doa kalian. Walau sami'u, andai mendengar, mastajabu lakum, tidak bisa mengabulkan doa kalian. Kok bisa begitu? Namanya arca, berhala, dibuat dari batu. Batu itu benda beku, nggak bisa apa-apa. Kemudian dia menasihati, wa anna, dan bahwasanya maraddana, tempat kembali kita, ilallah, kepada Allah, wa annal musrifin, dan bahwasanya orang-orang yang melampaui batas, hum, mereka lah ashabun nar, penghuni-penghuni neraka. Jadi orang mukmin ini dia sangat baik hati. Baik hatinya adalah dia ingin sebagaimana dia selamat dari neraka, maka dia ingin semua umatnya juga selamat dari neraka. Maka dia dakwai, dia berikan pelajaran kepada mereka. Kita semua nanti akan mati, akan kembali kepada Allah. Sementara orang-orang yang melampaui batas, yaitu melakukan syirik, di sini maksudnya melampaui batas dengan melakukan kesyirikan, maka merekalah penghuni-penghuni neraka. Jadi orang musyrik disebut orang yang musrif, melampaui batas. Kenapa? Ya namanya syirik, melampaui batas. Karena peribadatan itu mestinya untuk Allah, diberikan kepada selain Allah. Ini berarti melampaui batas. Sama dengan perkataan Allah tentang Fir'aun. Allah mengatakan innahu kana 'aliyan. Sesungguhnya Fir'aun itu sombong, minal musrifin, termasuk orang-orang yang melampaui batas. Nah, melampaui batas ini ditafsir oleh para ulama, yaitu syiriknya dia. Dia mengatakan, saya adalah Tuhan kalian yang berhak kalian sembah. Itulah melampaui batasnya orang-orang kafir, yaitu dengan kesyirikan mereka. Kata-kata ashabun nar artinya adalah penghuni neraka yang asli. Maksudnya gimana? Maksudnya mereka kekal di neraka. Itu penghuni neraka yang asli. Kalau ada orang muslim masuk ke dalam neraka, itu hanya mampir saja, bukan penghuni asli. Sehingga nanti suatu saat pasti akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Nah, ashabun nar itu penghuni asli neraka. Kalau orang muslim masuk neraka, tidak disebut ashabun nar. Ya mau disebut ashabun nar silahkan, tetapi bukan yang dimaksud oleh Allah, bukan. Allah kalau menyebut ashabun nar itu adalah apa? Orang-orang kafir yang kekal di neraka. Sohiba yashabu, bersahabat. Bersahabat itu harus lama. Kalau sebentar itu tidak disebut sahabat. Makanya istri itu oleh orang Arab disebut sohibah, teman perempuan. Kenapa disebut sohibah? Karena istri itu biasanya lama sama suami. Sehingga kalau panjenengan punya seorang istri baru semalam udah dicerai, nah itu nggak disebut sahibah, itu namanya zaujah, pasangan gitu aja. Tapi kalau sahibah itu harus lama dulu. Nah, maka ashabun nar ini lama di neraka. Kalau orang-orang muslim tidak lama di neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekedar faedah saja. Istilah ashabun nar, kalau kita cari dalam Al-Qur'an, itu ada 20 kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dari 20 kali Allah menyebutkan ashabun nar, itu hanya satu yang maknanya adalah ashabun nar, penjaga-penjaga neraka. Yaitu pada surat Al-Muddatsir ayat yang ke-31. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaika. Tidaklah kami menjadikan ashabun nar, yaitu penjaga neraka, kecuali para malaikat. Maka semua ashabun nar, maksudnya orang kafir masuk neraka. Kecuali di satu tempat ini, surat Al-Muddatsir ayat 31, ini ashabun nar maksudnya adalah para malaikat. Kalau ahlun nar, maka kita cari dalam Al-Quran cuma ada satu saja, yaitu pada surat Shad ayat 64. Inna dzalika lahaqqun takhasum ahlin nar. Artinya sama, penghuni neraka. Tetapi disebutkan hanya satu kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah ada rahasianya? Mungkin ada rahasianya. Ashabun nar 20 kali. Menunjukkan apa? Lama kan? Banyak. Seperti tadi, sahabat itu berarti lama, berteman lama. Kalau cuma sebentar, tidak sahabat namanya. 44. Fasatadhkurun, maka kalian akan ingat ma aqul lakum, apa yang saya katakan kepada kalian. Wa ufawwidu amri, dan saya pasrahkan urusan saya ilallah, kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, basirun, maha melihat, bil ibad, terhadap hamba-hamba. Dia mengatakan, kalian nanti akan ingat nasihat saya ini. Kapan? Ketika sudah datang siksa Allah. Tapi saat itu tidak akan lagi berguna peringatan kepada kalian. Ingatnya sudah nggak berguna lagi. Menyesal sudah nggak akan berguna lagi. Dan apa yang beliau katakan sesuai betul dengan fakta. Ketika mereka sudah berada di Laut Merah, kemudian Allah kumpulkan antara dua air laut yang awalnya kering itu, kemudian mereka tenggelam semuanya di Laut Merah. Nah, saat itulah mereka tadhkurun, mereka ingat apa yang dinasihatkan oleh si muslim ini. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran. Kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah dari perkara yang besar, yang merupakan bahaya besar untuk kita, maka hendaklah kita ucapkan ini. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Saya pasrahkan urusan saya kepada Allah, sesungguhnya Allah melihat terhadap hamba-hambanya. Kenapa beliau mengatakan begini? Karena setelah beliau menasihati ini, beliau kemudian putus hubungan sama mereka. Jadi asalnya dia hidup bersama lingkungan mereka. Nah, begitu melihat bahwa Fir'aun betul-betul ingin membunuh Musa, maka dia mengambil kesempatan untuk menasihati. Setelah dia nasihati, dia kemudian pergi. Saya nggak mau gabung sama kalian lagi, sudah putus hubungan. Saya gabung sama Musa. Nah, ketika dia keluar dari istana, kemudian gabung kepada Nabi Musa, ini pasti akan mendapatkan bahaya-bahaya besar. Mungkin di perjalanannya akan dibunuh. Maka dia katakan, saya pasrahkan urusanku kepada Allah. Allah melihat hamba. Saya termasuk hamba Allah. Akhirnya dia keluar dengan tenang. Nah, karena dia mengucapkan seperti ini, apa akibatnya? Allah katakan, fawaqahullah. Lalu Allah menyelamatkan dia min sayyiati, dari keburukan-keburukan, ma makaru, apa yang sudah mereka makarkan. Nah, maka orang yang mengucapkan wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad, kalau ada makar-makar buruk ditujukan kepada kita, akan digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya merasa heran kalau ada orang memiliki satu bahaya besar, tetapi dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal cukup ingat kepada Allah, mengatakan wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makar-makar jahat orang-orang yang akan berbuat makar kepada kita. Dan ini tampaknya rahasia kenapa ulama-ulama kita seringkali mau dibahayai tetapi selamat terus. Habib Rizik ini berapa kali usaha untuk membunuh beliau? Berapa kali sudah? Enggak perlu ditutup-tutupi, yang sudah berkali-kali terjadi kok. Ngapain ditutup-tutupi? Malah perlu dijelaskan ini. Beliau pernah tabligh akbar, kemudian ada mobil dikirimkan, membawa bom, mobilnya itu meledak, tapi enggak kena beliau juga. Alhamdulillah. Kok bisa begitu? Bisa jadi Habib Rizik termasuk pengamal ayat ini.
Dia kalau mau keluar dakwah, maka ada bahaya-bahaya. Nah, beliau baca, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Akibatnya, fawaqahullah. Allah selamatkan. Perhatikan kata-kata fawaqahullah. Fa itu dalam bahasa Arab menunjukkan arti urutan tapi langsung, tanpa ada jeda. Begitu mengucapkan langsung diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cepatnya penyelamatan dari Allah bagi orang-orang yang mengucapkan seperti ini. Ufawwidu amri ilallah. Tapi mengucapkan ucapan-ucapan seperti ini wajib diyakini dalam hati. Kalau hanya mengucapkan di lisan, tapi hatinya ragu-ragu, masa sih saya bisa selamat? Itu nggak dikasih keselamatan oleh Allah. Hati harus yakin selamat karena Allah Maha menyelamatkan. Allah katakan wahaqa dan menimpa bi ali Fir'aun terhadap keluarga Fir'aun, maksudnya pengikut-pengikut Fir'aun, su'ul adzab, siksa yang jelek. Yang dimaksud siksa yang jelek adalah mereka ditenggelamkan di dalam laut merah. Kemudian berlanjut dengan siksa di kuburan, kemudian berlanjut dengan siksa di neraka. Semuanya tenggelam, tidak ada satupun yang tersisa, termasuk Fir'aunnya tenggelam. Dalilnya apa? Ini haqa. Haqa artinya meliputi. Meliputi berarti kena semua, nggak ada yang tersisa. Kok bisa tidak tersisa? Kemarin sudah saya jelaskan. Ketika mereka melihat laut terbelah, kemudian Nabi Musa lewat, mereka melongo semuanya. Laut kok bisa terbelah? Nah, kemudian mereka ingin mengejar itu ragu-ragu. Nanti kalau kita ngejar tiba-tiba lautnya balik, kita tenggelam semua. Akhirnya dibiarkan mereka lewat dulu. Begitu kaumnya Nabi Musa sudah selesai lewat, semuanya selamat, mereka baru mikir, selamat semua. Berarti kita nyemplung selamat ini, nggak apa-apa. Akhirnya mereka nyemplung semuanya. Laut masih kering, masih dibuka oleh Allah. Begitu semua sudah masuk di laut, baru Allah kemudian kembalikan airnya. Sudah kena semua, nggak ada yang tersisa sama sekali. Maka Allah menjelaskan apa siksa mereka. An-naru, api neraka. Yu'raduna, mereka dihadapkan alaiha, kepadanya. Ghuduwan, tiap pagi. Wa asyiya, dan sore. Ini yang dimaksud adalah siksa di kuburan. Karena kalau siksa di neraka, itu tidak hanya yu'radun, tidak hanya dihadapkan, tapi dimasukkan. Nah ini dihadapkan. Maka dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, idza mata ahadukum, kalau seseorang mati, uridu alaihi maq'aduhu, ditampakkan, dihadapkan kepadanya posisi dia, tempat dia, bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan di waktu sore. In kana min ahlil jannah, kalau dia termasuk ahli jannah, fa min ahlil jannah, maka ditampakkan ini nanti kamarmu di dalam surga kayak gini nikmatnya. Jadi dia di kuburan sudah menikmati, wah masya Allah kamarku kayak begini, udah senang dulu. Wa in kana min ahlin nar, tapi kalau dia adalah penghuni neraka, fa min ahlin nar, maka termasuk penghuni neraka. Dihadapkan ini calon kamarmu di neraka besok kayak gini. Dia udah ngeri dulu, udah melihat calon tempat dia di neraka, udah ngeri dulu. Seringkali kan kita melihat sesuatu musibah, kita nggak ngalami tapi merasa ngeri. Teman saya pernah cerita, dia naik motor sama istrinya. Tiba-tiba langsung innalillah, teriak dia. Istrinya kaget, ada apa mas? Innalillah. Karena dia melihat di depan dia ada orang naik motor jatuh. Kemudian kepalanya pas di bawah truk, sudah kelindes, hilang, udah kepalanya udah hilang. Nah, melihat kayak begitu padahal dia nggak alami, dia merasa seolah-olah kepalanya yang remuk. Itu hanya melihat saja. Nah demikian juga di neraka juga gitu. Melihat siksaan, ngeri sekali. Udah ngeri sudah. Seringkali orang ngimpi sampai tindian, melihat sesuatu yang mengerikan. Padahal tidak mengalami, hanya mimpi aja, hanya melihat. Ini bukti bahwa ini adalah termasuk siksa di neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Mudah-mudahan semua kita selamat di kuburan kita dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa yauma taqumus saah, dan pada hari terjadi kiamat. Adkhilu, masukkanlah ala Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun, asyaddal azab, pada siksa yang paling dahsyat. Allah menyeru kepada para malaikat, hei malaikat, masukkan Fir'aun ke dalam siksaan yang paling dahsyat. Itu kalau dibaca adkhilu.
Tapi boleh juga dibaca udkhulu, masuklah kalian ala Fir'aun, wahai pengikut-pengikut Fir'aun, asyaddal adzab. Jadi malaikat ngomong kepada mereka, wahai Fir'aun dan bala tentaranya dan pengikutnya, silahkan masuk ke neraka yang paling dahsyat. Asyaddal adzab, siksaan paling dahsyat. Para ulama tafsir mengatakan, tiga kelompok yang diancam mendapatkan siksaan paling dahsyat. Satu, pengikut Fir'aun. Dalilnya itu. Dua, orang-orang Yahudi. Tiga, orang-orang munafik. Mari kita lihat dalilnya. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan asyaddal azab dua kali. Yang pertama pada surat Al-Baqarah ayat 85. Allah bicara tentang orang-orang Yahudi, kemudian Allah mengatakan wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab, dan besok pada hari kiamat mereka Yahudi tadi dikembalikan kepada siksaan yang paling dahsyat. Ini yang kedua berarti. Satu sudah pengikut Fir'aun, dua Yahudi. Sekarang orang-orang munafik. Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali atau fid darkil asfal, dua qiraah. Sesungguhnya orang-orang munafik di dalam lapisan yang paling rendah dari neraka. Semakin rendah neraka itu semakin dahsyat siksanya. Nah, berarti tiga orang yang paling dahsyat siksanya menurut Al-Quran. Pengikut Fir'aun, Yahudi, sama orang-orang munafik. Kemudian Allah mengatakan wa'idh, dan ingatlah ketika yatahajjuna, mereka berdebat finnari, di dalam neraka. Fayaqulu, lalu berkatalah ad-du'afa, orang-orang lemah, maksudnya para pengikut-pengikut, lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang sombong, maksudnya pemimpin-pemimpin mereka, inna, sesungguhnya kami, kunna, adalah kami, yaitu dulu di dunia, lakum, bagi kalian, taba'an, adalah pengikut, fahal, maka apakah antum, kalian, mughnuna, berguna, bermanfaat, anna, terhadap kami, nasiban minan nar, satu bagian dari api neraka. Jadi maksudnya para pengikut nanti akan menyalahkan ketua-ketua kesesatan mereka. Mereka akan mengatakan, dulu kalian yang mengajak kami kesesatan, dulu di gereja Anda yang ceramah, kami pendengar, maka berarti yang membawa kami ke neraka adalah Anda, penceramah di gereja-gereja dulu. Maka tolong ini siksa neraka sebagian kalian ambil, jangan semuanya untuk kita, tapi sebagian diambil. Anggaplah 50%-nya kamu ambil, kami diberikan 50% siksaan saja. Apa kata pemimpin-pemimpin mereka? Qala alladzina istakbaru, berkata orang-orang yang sombong, yaitu pemimpin mereka, inna, sesungguhnya kita, kullun, semuanya, masing-masing, fiha, berada di dalamnya. Jadi nasib kita sudah sama. Kami pemimpin masuk neraka, kalian pengikut juga masuk neraka, sama. Innallaha, sesungguhnya Allah, qad hakama, sudah menetapkan, memutuskan bainal ibad, di antara para hamba-hamba. Jadi dia nggak mau tanggung jawab. Kita semuanya disiksa oleh Allah, itu sudah keputusan Allah. Saya nggak bisa mengubah-ubah keputusan Allah. Silahkan dinikmati siksa, sama-sama kita menikmati siksa. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya orang-orang yang saling cinta di dunia besok akan menjadi saling bermusuhan di akhirat. Apabila saling cintanya bukan di dalam kebaikan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Sesama kekasih pada hari itu, yaitu di akhirat, sebagian mereka terhadap sebagian akan menjadi musuh, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Laki-laki dengan perempuan boncengan ke sana kemari padahal bukan istrinya, itu nanti di akhirat akan jadi musuh. Masuk neraka, disiksa oleh Allah gara-gara zina dengan pacarnya, maka dia akan menyalahkan, kamu dulu yang ngajak berzina. Maka pacarnya mengatakan, kamu dulu yang membuka untuk saya. Nah, berarti kamu yang salah. Kalau kamu nggak buka, saya juga nggak akan bisa masuk. Kamu yang buka pintu, saya masuk. Nah, saling menyalahkan. Nah, karena itu, marilah kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mencintai istri, kenapa? Karena dia seorang muslimah, hamba Allah, maka kita cinta kepadanya, hidup bersama dia, insya Allah tidak akan jadi musuh di akhirat. Tapi kalau bukan karena Allah, nanti akan jadi musuh di akhirat. Dalilnya ayat ini. Terakhir 49. Wa qala, dan berkatalah alladzina finnar, orang-orang yang ada di neraka, yaitu ahli neraka.
li khazanan jahannam, kepada penjaga-penjaga neraka jahannam. Ud'u rabbakum, doakan kepada pemelihara kalian yaitu Allah, supaya apa? Yukhaffif anna, supaya dia meringankan untuk kita yauman, satu hari saja, minal adzabi, dari siksaan. Kenapa mereka minta kepada malaikat-malaikat penjaga neraka? Karena mereka sudah putus asa minta kepada Allah. Sebelumnya mereka sudah minta sama Allah. Apa jawab Allah? Ihsa'u fiha wa la tukallimun. Kamu rendah saja di neraka sana, enggak usah ngomong sama saya. Kata Allah, enggak usah ngomong sama saya. Bungkem aja udah, mulut bungkem aja. Akhirnya mereka merayu kepada Zabaniyah. Zabaniyah itu adalah khazanat jahannam, penjaga-penjaga neraka jahannam. Disebutkan Zabaniyah di dalam satu surat Al-Quran, yaitu pada surat Al-Alaq ayat yang ke-18. Sanad'u Zabaniyah, kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, ini para penjaga-penjaga neraka. Apa dalilnya bahwasanya Allah ngomong seperti itu tadi? Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 108. Orang-orang kafir mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, ghalabat alaina syiqwatuna, nasib sial kamilah yang mengalahkan kami. Wa kunna qauman dhalin, sehingga kami dulu di dunia menjadi orang-orang yang sesat. Rabbana wahai Rabb kami, akhrijna minha, tolong keluarkan dari neraka. Fa in udna, kalau nanti kami masih kembali durhaka lagi, fa inna zalimun, berarti memang kami zalim. Jadi mereka merengek-rengek sama Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah saya jelaskan dulu, mereka merengek-rengek berkali-kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mereka melihat neraka, mereka sudah merengek-rengek. Begitu melihat neraka, merengek-rengek lagi. Begitu nyemplung dalam neraka, merengek-rengek lagi. Apa kata Allah? Allah berkata, ikhsa'u fiha, rendahlah kalian di dalam neraka. Wala tukallimun, enggak usah ngomong sama saya. Udah diam aja, enggak usah ngomong sama saya. Nah, saat itulah mereka udah putus asa untuk merayu Allah. Karena sudah putus asa merayu Allah, mereka merayu malaikat-malaikatnya Allah. Apa jawaban malaikat-malaikat Allah? Kita baca insya Allah penjelasannya pada pertemuan yang akan datang, yaitu pada surah Ghafir ayat yang ke-50 sampai dengan 58 pada pertemuan yang akan datang insya Allah Ta'ala. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan saya baru bicara 32 menit. Berarti masih ada 13 menit. Nah, maka 13 menit ini kita buka soal jawab. Baik yang berkaitan dengan tema maupun secara umum dipersilahkan.